Masa jahiliyah sebelum kelahiran Nabi Muhammad. Masa jahiliyah sebelum Nabi Muhammad lahir adalah masa kebodohan, penyimpangan, dan jauh dari cahaya wahyu Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama aku Siva. Hari ini aku akan memulai sebuah kisah yang menceritakan tentang masa sebelum Nabi Muhammad lahir, atau yang dikenal dengan masa jahiliyah. Kalian tahu gak sih apa itu masa jahiliyah? Kok bisa namanya masa jahiliyah? Yuk aku kasih tahu, sekaligus kita kilas kisah di balik apa yang terjadi pada masa jahiliyah. Kenapa sih bisa semengerikan itu? Yuk kita cari tahu bareng-bareng. Kisah kelam zaman jahiliyah. Pada masa itu, masyarakat Arab hidup tanpa wahyu Allah atau Nabi. Mereka diliputi kebodohan agama, moral, dan spiritual. Kondisi ini membuat mereka tidak memiliki kompas moral atau arah hidup yang benar. Masyarakat jahiliyah menyembah banyak berhala, di antaranya seperti Hubal, Al-Lat, Al-Uzza, Manat, dan lainnya. Amr bin Luhailah yang menyebarkan Hubal ke dalam Ka'bah. Ada banyak perilaku keji yang dilakukan masyarakat jahiliyah pada saat itu. Salah satunya adalah mengubur hidup-hidup bayi perempuan. Mereka mengira bahwa memiliki bayi perempuan adalah sebuah aib keluarganya. Banyak penindasan dan ketidakadilan, perbudakan merajalela, wanita dipandang rendah. Dan yang parahnya, zina di mana-mana, bahkan sudah menjadi kebiasaan masyarakat jahiliyah. Moral masyarakat rusak parah, minuman keras, judi, zina, dan pertumpahan darah dianggap hal biasa. Peperangan antar suku terjadi hanya karena persoalan sepele, bahkan bisa berlangsung puluhan tahun. Tidak ada sistem hukum yang adil di masa itu. Kalian percaya gak ada perang yang berlangsung selama 40 tahun lamanya hanya karena masalah sepele? Dulu, perang sudah menjadi hobi orang-orang jahiliyah. Suku-suku perang di mana-mana, bahkan dengan alasan yang gak masuk akal. Satu perang bisa berlangsung 40 tahun lamanya, ribuan orang terbunuh, dan semua itu dianggap biasa. Di dalam jiwa mereka, sudah tertanam penyakit-penyakit akhlak yang mengakar. Dan dari situlah penyebabnya dimulai. Jadi gini, dulu di tengah padang pasir Arab yang panasnya gak main-main, ada dua suku besar. Namanya agak mengerikan kalau disebut, yaitu Bani Bakr dan Bani Tahlib. Mereka tuh kayak dua geng besar, sama-sama kuat, sama-sama punya pride yang tinggi. Awalnya mereka masih damai-damai aja dan masih saling menghormati. Tapi namanya juga zaman jahiliyah, di mana masalah sepele pun bisa menyebabkan perang yang lama banget. Ada seorang tokoh, ia bernama Kulaib ibn Rabi'ah. Dia kepala suku Tahlib dan orangnya tegas. Suatu hari, datanglah seorang wanita tua dari Bani Bakr bersama keponakannya bernama Jasas. Mereka punya unta betina dan bagi mereka unta itu adalah aset dan simbol kehormatan mereka. Waktu si unta lagi keluyuran, unta ini malah masuk ke wilayah Kulaib. Kulaib pun memanah unta tersebut. Bagi Al-Basus ini adalah sebuah penghinaan. Al-Basus dendam dengan Kulaib, tapi Al-Basus malah menyalahkan Jasas karena diam doang. Dan menyuruh Jasas membalas dendam atas perbuatan Kulaib yang kurang ajar bagi Al-Basus. Jasas pun diam-diam ngebunuh Kulaib. Dan ya, dunia Arab langsung bergetar karena kejadian saat itu. Sejak saat itu, dua suku yang dulunya damai sekarang malah berkecamuk. Perang pun dimulai antara Bani Bakr dan Bani Tahlib. Perang ini berlangsung selama 40 tahun. Dari sisi ekonomi, mereka mengenal perdagangan, tapi banyak praktik curang, riba, penindasan, dan lainnya. Pas bangsa Arab lagi jatuh-jatuhnya,
Di tengah kekelaman inilah Allah memberi solusi. Atas kelahiran Nabi Muhammad yang kita kenal sampai sekarang. Beliau diutus untuk menghapus kesyirikan, menegakkan keadilan, dan mempersatukan bangsa Arab kembali. Sekian sirah nabawiyah dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.